Nah, ini nilainya true kan karena dia diakhiri dengan G. Seperti itu. Ya. Itu jadi banyak metode yang bisa kalian pakai, nanti bisa dicek ya, yang mana yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nanti kalau kalian tahu metode-metode itu, ketika kalian mungkin tak deskripsi atau apa memakai teks, bukan image, maka kalian mungkin akan tahu, oh harusnya di bahasa pemrograman ini ada metode ini loh, trim misalnya, end of misalnya seperti itu ya. Nah, ini tadi kenapa kita memakai equals gitu ya, tidak memakai sama dengan, karena string tadi sifatnya immutable. Jadi artinya kalau kita memakai sama dengan itu mencek kalau dia punya referensi yang sama. Sementara kalau string ini dibuat ya berarti dia referensinya akan selalu sama. Maka dia memakainya equals karena dia akan mengecek isinya saja yang sama. Seperti itu. Ya. Nah, ini contohnya kalau kita bikin string with 1, with 2 ya. Kalau kita pakai new string ini kayak objek ya kan, dia terpisah. Tapi kalau Anda tidak memakai yang new string ya, maka ini sifatnya immutable tadi. Jadi word 1 sama dengan Java, word 2 sama dengan Java. Sebenarnya dia menunjuk ke tempat yang sama. Maka memang sebaiknya pakai new supaya ini menunjuk ke dua objek yang berbeda. Seperti itu. Oke. Ini tadi sudah compare to substring. Ini metode concat ya, jadi kita length ya, itu sudah sering kita pakai. To lowercase, to uppercase dengan trim. Tadi to lowercase itu berarti mengganti jadi lower, to upper mengganti jadi upper, trim itu mengkosongkan. Nah, itu masuk ke sana. Ini kalau kalian lihat contoh untuk yang tadi. Oh ini saya tadi contohnya pakai gini ya. Misalnya ini ya. String A sama dengan ini nanti aja coba masuk ke sini dulu aja ya. Jadi dengan memakai string, maka kita itu akan bisa memakai pola atau pattern untuk ngecek. Nah, pola atau pattern ini berlaku sebenarnya secara umum, tidak hanya berlaku di Java. Nanti kalian akan sering mendengar yang namanya regular expression, itu dipakai untuk mengecek pola dari string. Nah, sintaksnya berlaku general untuk hampir semua bahasa pemrograman. Ya, contohnya di sini. Kalau kita hanya mengatakan bahwa saya pengen punya 3 digit angka dengan pola, angka pertama itu 5, angka kedua itu boleh 1, boleh 2, boleh 3. Itu dia menyatakan memakai kurung siku seperti ini. Jadi kalau ada kurung siku 1, 2, 3, itu artinya bukan 1, 2, 3 sama, tetapi 1 atau 2 atau 3. Ini kalau pakai kurung siku ya. Seperti itu. Sementara berikutnya kurung siku 1 sampai 8 artinya kita nggak perlu nulis 1, 2, 3, 4, 5, 8 ya, tapi cukup 1 sampai 8. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita memasukkan angka, kemudian kita cek polanya, kalau angkanya 518 itu benar. Tapi kalau kita masukkan angkanya 541, maka nanti dia akan mengatakan polanya salah. Seperti itu. Ya. Nah, ini yang disebut dengan regular expression. Tadi aturannya kurung siku kita menyatakan pilihan. Kalau simbol asterisk atau bintang itu 0, tidak ada kemunculan atau lebih. Kalau tanda tanya itu artinya 1, minimal 1, atau minimal 3 atau 1, paling banyak 1. Ya. Kalau plus itu 1 atau lebih. Negasi itu pakai tanda caret seperti ini. Main itu tadi ya, range. Kemudian kurung buka biasa, itu artinya yang ada di dalam kurung itu sama persis. Atau kalau ada tanda ataunya itu berarti bisa memilih. Kita lihat contohnya. Ini contohnya tadi ya, tadi kurang tanda titik. Kalau titik itu sembarang karakter. Ini tanda siku berarti 0 atau 1 atau 3. Ini ada 2 siku berarti ada 2 angka. 2 angka, angka pertama 0 sampai 9, angka kedua 0 sampai 9. Kalau ini yang contoh bawahnya, ini 1 angka, ya karena sikunya kan di luar.
Nah, satu angka tetapi 0 sampai 9 dan selain 4, 5, 6, 7. Berarti kan 0, 1, 2, 3 atau 8, 9. Ya, tapi hanya satu angka. Yang ini berarti bisa huruf kecil, bisa angka, tetapi hanya satu karakter. Ya. Nah, yang bawah ini karakter yang depan, satu karakter pertama bisa huruf kecil atau huruf besar. Nah, karakter kedua atau tidak ada karakter atau lebih dari 2 karakter, ini yang kedua dan seterusnya bisa berupa huruf kecil, huruf besar, angka, atau underscore, atau dolar. Nah, berapa banyaknya karakter yang berikutnya? Karakter berikutnya bintang, berarti bisa sebanyak-banyaknya. Bisa 0 atau sebanyak-banyaknya. Kan tadi bintang artinya 0 atau sebanyak-banyaknya. Nah, sekarang nih, kalau yang kurung buka. Kalau yang ini W atau B. Jadi karakter pertama W atau B. Nah, berikutnya itu berupa AD atau EED. Jadi kalau ini AD ini bukan atau, bukan A atau D, bukan, tapi ya AD. Atau EED. Maka kemungkinannya yang terjadi bisa WAD, bisa WEED, bisa BAD, atau BED. Seperti itu. Saya paham ya, pola seperti itu ya. Nah, yang bawah juga sama ini untuk yang kurung seperti ini. Aset, huruf besar, atau CA, atau CO depannya. Ini aset, CA, atau CO. Nah, yang berikutnya, 2 angka, ya, bisa 0 sampai 9. Jadi bisa aset 11, aset 12, aset 19 bisa. CA21, CA11 bisa. Ini menurut pola. Ya, tapi kalau kita memasukkan CZ, maka dia polanya tidak sesuai. Oke, nah, gimana memakainya? Kita sering memakainya dengan nah, ini. Yang terlihat ya. Jadi kalau ini tadi STR equal stop, jadi kalau dia stop, maka keluar dari looping. Kalau tidak, kita cek identifiernya. Caranya ngecek nih, STR ini berupa masukan, STR titik match, ya match. Kemudian ini adalah polanya. Ya, tadi polanya kan huruf pertama, karakter pertama harus huruf, berikutnya bisa ada atau kalau bisa tidak ada, atau kalau ada terserah banyaknya, tapi harus berupa karakter ini. Ya, nah ini caranya ngecek nih valid atau tidaknya nih, pakai STR titik match, cocok atau enggak dengan pola ini, seperti itu untuk ngeceknya. Ya, nah ini contohnya di sini, kelihatankah yang di bagian output? Ya, saya masukkan identifier, misalnya tadi depannya kan harus huruf ya, coba kita kalau depannya dikasih angka. Nah, dia bilang not a valid. Ya, berarti kan invalidnya ini not a valid. Nah, kalau kita memasukkan depannya sudah benar huruf, ya, kemudian belakangnya mau angka boleh, underscore boleh, dolar boleh. Nah, ini harusnya dia valid. Nah, kalau kita memasukkan karakter yang lain selain itu pakai plus misalnya ya, maka dia akan deteksi not valid. Seperti itu. Ya, paham? Ini untuk mencocokkan polanya. Jadi kamu bisa minta user tolong dong masukin kalau nomor telepon misalnya harus dengan pola tertentu gitu ya. Depannya harus 0 misalnya atau depannya harus 62 misalnya. Nah, ini kalian bisa cek pakai pola ini. Gitu. Oke. Nah, selain untuk pakai match tadi, kita juga bisa menggunakan untuk replace all, ganti. Jadi bisa mengganti, kalau replace all kan bagian yang pertama ini yang mau diganti, yang berikutnya ini penggantinya. Nah, ini bisa, kalau contohnya di sini, mengganti dengan pola A atau E atau I atau O atau U. Kalau ketemu salah satu dari ini, dia akan diganti dengan add. Gitu. Ya, jadi pola bisa dipakai juga di replace all. Selain itu, sebentar, saya kasih contoh dulu yang replace all ya. Untuk yang replace all, nah ini, contohnya nanti kan, what is your name? A, I, E, O, diganti jadi add. Nanti hasil dari replace ini akan masuk di string baru.
Jadi ini sintaknya kalimat titik replace all masuk ke diganti. Nah, digantinya replace all angka. Kalau ketemu angka, dia ganti dengan bintang. Dimasukkan ke string yang baru. Ya. Kemudian ini string yang baru. Ya, misalnya ini harusnya string yang baru ya. Replace tadi ya. Replace diganti dengan, kalau ketemu slash s plus nih artinya spasi. Kalau ketemu spasi akan diganti dengan petik-petik, berarti tidak ada spasi. Maka ini artinya spasinya dihilangkan. Seperti itu. Nah, kalian perhatikan ya, ini kalau dia mengganti, itu tidak mengganti yang kata yang ini, tetapi dipindahkan ke string yang baru. Seperti itu. Nah, jadi contohnya ini ya. Misalnya kita biasanya kan 5. Nah, gitu ya. Maka nanti A, I, O, E, O-nya harusnya, nih, A, I, O, E, O-nya harusnya berganti jadi add. Sementara 5-nya berganti jadi bintang. Yang terakhir, spasinya ini akan hilang. Seperti itu. Ya. Ini polanya tadi ya, bisa dipakai di replace all juga. Nah, selain memakai pola tadi memakai angka atau karakter atau huruf, kita juga bisa memakai ini pakai slash kayak tadi slash s. Jadi contohnya di sini kalau slash d ini artinya angka. Hati-hati, D kecil dengan D besar beda. S kecil S besar beda, W kecil W besar beda, B juga beda. Ya. Maka ini di sini kita bisa pakai untuk slash D ini. Coba ya, saya contohkan di yang ini, phone number. Nah, ini terlihatkah? Jadi polanya, valid phone pattern-nya untuk ini maksudnya nomor telepon ya. Kalau Anda perhatikan ini 4 angka, strip 3 angka, strip 4 angka. Jadi kita harus memasukkan masukannya nanti berubah angka dengan format seperti itu. Kalau tidak dia akan menunjukkan salah. Itu. Ini misalnya phone-nya. Maka dia bilang nggak benar, kamu nggak kayak gitu harusnya masukinnya, gitu ya. Misalnya 0811 strip 234 strip lahir 4 ya. 5678. Nah, seperti ini, maka dia bilang valid. Ya. Nah, kalau kita cek ini di sini, yang bawah ini sama artinya, hanya menyatakannya dengan cara yang berbeda. Ya, sama. Jadi ini digit angka pakai kurung awal 4, artinya angka sebanyak 4. Strip angka sebanyak 3, strip angka sebanyak 4. Itu. Nah, tadi kita mengenal slash D. Nah, bisa juga ini. Slash D sebanyak 4, strip slash D sebanyak 3, strip slash D sebanyak 4. Ini sama. Jadi 3 pola ini sama kalau kita jalankan. Tapi bisa kita tulis dengan cara yang berbeda. Ya. Nah, ini tadi pakai kurung-kurung. Nah, ini ada lagi nih. O, kurung kawal buka 2,0. Ini artinya, kalau ada O yang muncul sebanyak minimal 2, ini minimal 2, lebih boleh. Pokoknya ketemu O, nanti diganti dengan OO saja. Gitu. Ya, jadi kalau cuma O kurang 2, artinya OO diganti dengan OO gitu ya. Tapi kalau 2, berarti ketemu O sebanyak minimal 2 atau lebih, itu diganti dengan OO. Ya, nah,
Kalau kalian cek nih, yang sini yang replace all yang C atau C++. Nah, ini kenapa plus itu memakai garis miring? Karena plus, bintang, tanda atau itu kan bisa kita pakai untuk pola. Maka kalau kita mau mengecek karakter yang sama dengan pola yang kita pakai, maka harus dikasih tanda slash itu. Ya, jadi kalau kita mau ngecek ada bintang enggak gitu ya, maka kita harus pakai slash bintang. Karena bintang kan kita pakai ya. Untuk tadi kan pola bintang kan menyatakan 0 atau lebih. Nah, maka kalau yang seperti itu harus kita kasih slash. Tanda plus kan juga tadi bisa dipakai slash S plus gitu kan. Nah, maka kalau kita mau mengecek C++, plusnya tadi harus dikasih tanda slash seperti ini. Supaya polanya benar. Oke. Nah, untuk mencocokkan, tadi kan kamu pakai match aja. Nah, selain itu, kita bisa juga memakai ini, package regular expression. Memakai pattern and matcher. Caranya memang agak lebih ribet, tapi nanti punya keunggulan. Kalau tadi kan hanya pakai str.match ini ya. Nah, ini kalau pakai pattern, kalian harus compile dulu, ini polanya, regek ini polanya. Kemudian di matcher dengan string yang akan kita cocokkan polanya. Gitu. Ya, nah, setelah itu matcher.match ini akan menampilkan yang cocok. Coba kita cek contoh implementasinya. Nah, ini kalau dia hanya pakai match, maka ini di sini ada pattern, compile dulu. Compile yang di-compile ini regular polanya, expression-nya. Kemudian ini kalian lihat matcher sama dengan pattern matcher. str ini yang akan kita cek. Nah, setelah itu if matcher.match dia valid atau invalid. Jadi ini mengembalikan true atau false. Ya, ini kalau kita pakai pattern matcher. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya yang pattern matcher ini, nanti kita bisa memakai metode find. Artinya apa? Kalau pakai match tadi, kan dia hanya ngecek kemunculannya yang pertama kali sama. Nah, kalau pakai pattern matcher, kita bisa looping, cari lagi, sampai sudah nggak ketemu lagi pola yang sama. Ya. Jadi ini contohnya. Contohnya kita punya kalimat nih panjang di sini. Terus kita mau cari ada berapa pola seperti ini sih dalam karakter, dalam string ini. Ya. Nah, ini yang akan kita cari apa? Titik ini berarti sembarang. Username, titik 2, slash S berarti ada spasinya. Kemudian kurung buka slash W plus. Artinya setelah itu bisa kata apapun. Ya. Kalau ketemu seperti ini, dia compile kan ya, P1-nya di-compile, kemudian P1 matcher, matcher 1.find, dia bisa di while. Artinya apa? Kalau masih true, dia muter lagi seperti itu. Ya, yang matcher 2 tidak di ini karena asumsinya username sama password itu barengan. Ya. Jadi kalau di sini kalian cek yang punya username admin 1, ada lagi, sorry. Ini username admin 2. Passwordnya juga rahasia, password kedua rahasia 2. Jadi bisa muncul 2 kali, karena kita bisa looping pakai find tadi. Itu. Ya, itu cara untuk nyocokin. Kalau kecepatan bilang ya. Nah, selain itu di kelas di Java ada kelas string buffer. Bedanya dengan string adalah kalau kita pakai string tadi mereplace, itu kita harus menerima hasilnya dimasukkan ke variabel yang lain. Tapi kalau memakai string buffer, ketika kita melakukan perubahan, dia akan langsung berubah di sini. Jadi yang lama hilang. Ya, kalau pakai string buffer nih,
Metodenya beberapa hampir sama dengan metode yang ada di string. Contohnya string buffer. Nah ini. Ya, pakai string buffer, hello there pertamanya. Nah, ketika kalau char-add ini ngambil ya, dia ngambil karakter ke indeks 0 dan karakter indeks 4. Kemudian ketika kita ini get char ini, nah ini ketika set char-add. Set char-add ini artinya dia akan mengganti indeks 0 dengan H besar. Kalau ini mengganti indeks 6 dengan T besar. Seperti itu. Nah, kalau kalian lihat, ini tidak ada sama dengan yang di depan buffer ini. Kalau tadi kita pakai string, kan harus ada string A sama dengan apa titik replace gitu ya. Kalau di buffer, enggak langsung diubah. Ya, buffernya hello there. Karakter 0 itu H, karakter indeks 4 itu O gitu ya. Nah, kemudian ini dia ke get char, ini mulai dari 0 sampai sepanjang karakternya ya. Kemudian dia dimasukkan di, kalau ini untuk get char untuk pindah ke array of character. Nah, yang set char add nih. Set char add-nya langsung buffernya 0 dari H, yang ke-6 jadi T. Nih hasilnya. Ketika dicetak buffer titik to string, ya, ini H-nya sudah berubah jadi huruf besar, T-nya sudah berubah jadi huruf besar. Seperti itu. Jadi langsung. Juga begitu, yang ini buffer titik reverse kan dibalik. Ya udah, nanti buffernya udah kebalik. Nggak disimpan di variabel yang lain. Itu. Jadi kalau pakai string buffer tadi ya, melakukan perubahan langsung di stringnya itu. Jadi hati-hati juga. Itu yang string buffer. Nah, ini tadi yang string buffer. Kemudian kalau yang berikutnya ada yang terakhir yaitu, ini buffer bisa append, bisa tokenizer. Nah, string tokenizer ini juga sering dipakai di bahasa pemrograman yang lain. String tokenizer namanya token. Jadi kalau ada kalimat, mau kita ambil token-tokennya, jadi kata per kata, biasanya satu token itu ditandai dengan dipisahkan oleh tanda baca. Spasi, atau tab, atau enter, gitu ya. Nah, ini dia akan mendapatkan per kata. Seperti itu. Tetapi bisa juga string tokenizer ini memakai pola. Contoh ya, untuk string tokenizer. Ini contohnya, masukkan kalimat string tokenizer. Nah, nanti kalau di sini new string tokenizer-nya tidak memakai pola, ya, cuma sentence gini aja, maka kalimat yang kita masukkan akan kepotong-potong berdasarkan ini tanda bacanya atau berdasarkan spasi. Ini contoh ya, saya masukkan. Saya akan pergi, dan saya tab ya ke besar, ya. Nah, ketika dihitung, dia ada 1, 2, 3, 4, 5 token. Tokennya apa aja? Saya akan pergi ke pasar. Gitu. Jadi ini per tokennya. Jadi ini token, jumlah token, terus ini while-nya token has more token. Jadi dia akan looping selama tokennya masih. Yang dicetak adalah token titik next token. Ya, ini kalau kalian nanti saya skripsi milih ngambil chatbox atau ngambil sentiment analysis text, nah itu sering kita butuh seperti ini, butuh string atau string tokenizer. Oke. Nah, nanti di Pratikum ada 4 soal, 4 yang beranak ya. Soal yang pertama ini kalian coba aja apa adanya. Kemudian kalian cek fungsi masing-masing. Ini ya.
equals untuk apa, equal inner case, contains ini apa, concat, replace all, dan seterusnya. Bisa mendengarkah? Soal yang nomor 2, ya, soal nomor 2 ini memakai yang regular expression, juga kalian coba pelajari, sama persis ini kalian jalankan. Ya, ini regular expression-nya ada /b, d/b. Nah, ini artinya apa ya? Mengganti apa nih? Kalian nanti uji cobanya dicek apa? Dijelaskannya satu demi satu ya. Nah, nanti soal yang ketiga itu sudah masuk ke kelas perpustakaan kita yang kemarin. Ya, jadi nanti ada tambahan ini ditambahkan di event mouse click, hati-hati eventnya event mouse click di tabel. Oke, jadi ditambahkannya di event mouse click di tabel. Ya. Oh ini. Nah, jadi kalian klik kanan, event masukkan ke yang bagian event mouse click. Nah ini ditambahkan. Ya, yang saya minta itu tadi masih sederhana ya. Besok kita tambahin lagi. Nah ini fungsinya untuk apa? Jadi kalau kita klik mouse di atas selnya tabel, maka dia akan mengambil satu baris itu apa? Maka nanti hasilnya akan muncul. Jadi kalau kita klik misalnya di sel ini, maka text feed-nya ini akan berisi sel yang kita klik seperti itu. Ya, ini saya nggak tahu ini bisa jalan atau enggak ya. Kayaknya harus mulai dari depan. Jadi kalau ini dijalankan, kayaknya harus dari depan ya. Enggak muncul-muncul. Muncul. Saya harus munculkan dari depan. Sambil nunggu ya, sambil. Nah, yang kotak yang kedua ini divisi diletakkan di button tombol hapus. Ya, jadi kalian kalau klik tombol hapus, maka yang dihapus adalah sel yang dipilih tadi. Seperti itu. Nah, ini tadi contohnya. Kalau kita klik, nah, maka tadi yang fungsi metode yang pertama tadi ini tadi ya. Kalau kita klik, maka nanti text feed-nya di sini muncul sesuai dengan yang kita klik. Oke. Kemudian juga kalau mau hapus, yang mau dihapus yang mana? Klik, kemudian dihapus. Nah, seperti itu. Oke. Jadi itu tambahan di yang kelas perpustakaan. Ya. Nah, yang 4 ini yang beranak nih. Yang 4 ini kita mencoba exception handling, tapi exception handlingnya based on string, pakai regular expression. Ya, contohnya, jadi kalau ini nanti harus ngecek ya kamu, yang di text feed peminjam dicek diawali dengan M atau D atau U. Nah, polanya kalian ini tugasnya kalian ngecek polanya. Polanya kayak apa sih jadinya gitu ya. Ini saya contohkan untuk yang Nah, nih saya contohkan untuk ngecek nama. Ini ya. Misalnya ini paling sederhana ngecek nama, kemudian ini saya menambahkan event di focus loss. Focus loss ya, hati-hati ya. Jadi nambahinnya itu diklik kanan, event focus loss. Artinya apa? Ketika kita keluar dari text feed ini, jadi pindah ke teks berikutnya, atau pindah ke button, itu dia akan ngecek. Ini yang akan dijalankan. Nah, ini artinya apa? Kalau kita keluar dari yang text feed pertama itu tadi nama,
maka dia ngecek. Nih, ngeceknya titik kan sembarang. Sembarang sebanyak berapapun. Slash D berarti angka. Diakhiri juga dengan huruf apapun, karakter apapun. Nah, jika dia mengandung angka, berarti kan salah karena nama tidak boleh mengandung angka kan. Maka jika salah ini, kita draw exception. Seperti itu. Lari ke exception kan? Nah, lari ke exception ini, teksnya dikembalikan kosong, kemudian fokusnya ditangkap lagi. Seperti itu. Kalau dia berhasil memasukkan nama, berarti nanti text fit yang kedua di true, terus di repaint. Fungsinya untuk apa? Coba kita lihat ya. Jadi ini kalau dijalankan, sorry, itu mana tadi? Hilang. Saya mau munculin yang. Nah ini ya. Kalau kita memasukkannya ada angkanya, tadi Charles ke-5 gitu ya, nanti ada angkanya. Maka dia akan, ini saya pindah fokus ya, pindah ke sini. Ini akan muncul nama kamu mengandung angka. Oke? Nah, dia akan balik lagi ke sini. Suruh ngisi lagi. Ya, coba ya. Jadi awalnya itu tadi kita buat tag fit yang kedua itu masih disable. Jadi kalau perhatikan, ini kan enable nih. Yang kedua ini masih disable. Enable-nya masih false. Ini enable masih false. Nah, ketika kita memasukkannya masih mengandung angka, kita pindah fokus atau saya tab pindah gitu ya. Nah, dia akan ngasih tahu nama kamu mengandung angka. Oke, dia akan balik lagi ke sini masih kosong. Ketika sudah benar, ya, ini saya tab, berarti kan pindah fokus, maka tadi muncul nama kamu Tati. Dia akan menuju ke bagian bawah sini. Terus setelah itu tag fit 2-nya akan di-enable, di-repaint. Repaint supaya kelihatan. Nah, baru yang kedua baru enable. Seperti itu. Ya. Nah, ini yang nanti kamu lakukan di tiap text fit di perpustakaan dengan aturan tadi yang nomor 4 beranak tadi. Ya, masing-masing loss fokusnya kamu kasih pola. Caranya hampir sama seperti ini. Jadi kalau ini nanti polanya harusnya seperti apa? Kalau tidak cocok berarti ini kamu keluarkan exception, harus diisi lagi sampai benar. Cukup jelas? Ya. Jadi seperti ini. Tetapi tugas Anda itu yang berbeda-beda adalah polanya ini. Kalau diawali M atau D atau U, ya polanya seperti apa? Kalau tidak mengandung angka, ini tadi sudah ada ya. Kalau yang NIM, yang text fit-nya yang NIM, kan harus dicek dulu nih, berarti dia NIM atau NIC atau NIP. Dengan cara ngecek radio button-nya kan. Radio button-nya dia apa? Kalau mahasiswa berarti nanti dia harus digitnya 9 angka. Kalau dia masukin 10 salah, saya seperti itu. Cukup jelas? Apa yang harus dilakukan? Untuk yang praktikum. Jadi ini gabungan exception yang kemarin, tetapi exception-nya itu kita ngeceknya memakai pola string. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan enggak?
Enggak? Kalau enggak saya akhiri. Kalau enggak kalian masih ada pertanyaan Oke, tidak? Bu. Oke ya. Tidak ada, Bu. Oke. Materi praktikum juga udah saya upload ya. Ya, yang exception kemarin sudah ada masalah enggak? Setelah praktikum? Oke. Iya, ada. Ada ya. Nanti ini recordingnya saya kasih linknya, saya taruh linknya di belajar ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, oke. Maaf ya, saya pakai online ya. Tidak apa-apa, Bu. Tidak apa-apa, Bu. Kami like. Ya.